Halo guys, welcome to my YouTube channel. Akhirnya setelah sekian lama aku nggak ngurusin YouTube ini lagi, jadi aku akhirnya balik lagi. Oke, jadi ini nanti aku bakalan cerita-cerita aja, nggak ada aku jalan-jalan ke dealernya gitu, nggak ada, karena aku masih say gitu. Nah, terus jadi langsung cerita aja ya guys ya, pengalaman aku beli mobil. Jadi pertama kalinya itu waktu itu kan aku habis kuliah, terus my dad did something wrong to my family, tapi ya bukan something wrong yang parah-parah banget sih. Udah, jadi terus aku alasan aja, tapi aku minta mobil gitu. Lagi pula terus ibuku juga pengen mobil juga, soalnya kan ibuku waktu itu habis sakit. Terus kayak kalau ke kalau ke dokter gitu kan, kalau pakai mobil kan ya lebih lebih mudah aja gitu ya, kalau bawa orang yang ke dokter gitu. Terus buat nenekku juga sering ke dokter kayak gitu, jadi perlu banget deh mobil itu gitu. Nah, tapi berhubung satu keluarga nih nggak ada yang bisa nyetir, aku nggak bisa, ibu nggak bisa, bapak nggak bisa. Akhirnya aku kursus mobil di Surabaya, di Jito kursus mengemudi kalau nggak salah, itu di daerah Menanggal. Nah, itu menurutku bagus karena aku bisa tuh cuman 5 hari aja. Jadi awal tahun 2020 itu Januari, awal-awal tanggal itu ya, aku kursus di situ selama 5 hari metik. Nah, dan itu alhamdulillah langsung bisa. Terus habis itu tanggal belasan deh kalau nggak salah, kalau nggak tanggal 20-an itu aku pulang ke Madiun. Niatnya itu kan belinya tanggal 13 Januari ya, biar pas ulang tahunnya Lismi gitu. Kalau aku majikin itu biar inget terus gitu, tapi ya karena waktu itu uangnya belum ada, jadi ya tanggal 20-an itu. Nah, terus aku kan pulang sama bapakku, lalu aku mampir ke dealernya dengan wajah kumus-kumus gitu ya, habis motoran dari Surabaya Madiun. Aku mampir ke dealer Honda Bintang Madiun. Nah, di situ walaupun kami bentukannya kayak gitu ya, udah naik motor panas-panasan gitu, kucel semua, tapi tetap disambut dengan ramah gitu sama satpamnya, sama salesnya gitu. Jadi aku nggak begitu takut gitu awalnya kan, ya gimana gitu. Nah, terus di sana tuh dijelasin mobil-mobil itu kayak apa gitu-gitu. Terus dikasih contoh-contoh mobilnya juga yang ada di sana. Aku sama bapakku nggak test drive sih, soalnya ya tahu sendiri lah, kita belum bisa naik mobil. Aku juga baru belajar kan, nggak berani. Terus habis itu setelah dijelasin sama mbaknya, kita kan dari rumah emang udah pengen gitu Brio Matic yang kuning. Ibuku juga pengennya itu, dan terus pas banget di situ kata mbaknya yang lagi ready itu kuning. Ya udahlah, pas banget langsung klop gitu. Tapi ya masih pura-pura gitulah, tawar menawar harga gitu. Terus akhirnya dapat harga yang disesuaikan, ya udah kita tinggal DP 5 juta waktu itu. Terus habis itu langsung deh kita pulang, dan mobilnya itu diantar 1 hari atau 2 hari setelahnya gitu, aku agak lupa guys. Jadi itu aku udah deg-degan banget tuh, waktu sebelum mau ke sana itu udah googling segala macam, nanti gimana. Ternyata di sana itu ya udah biasa aja deh guys, biasa aja, tinggal datang ya nanti dijelasin sama mbak-mbaknya gitu. Kalau nggak dijelasin ya kita nanya dong, tapi itu udah langsung dijelasin. Terus habis itu, dan pelayanannya ya ampun bagus banget, ramah banget. Jadi aku kayak wah. Terus habis itu kan 2 hari setelahnya kan mobilnya dianterin tuh. Nah, sebelumnya aku udah nyari-nyari tuh apa aja yang perlu dicek di Google, dan ternyata itu nggak begitu ngaruh sih. Maksudnya sama orangnya pun udah dijelasin tanpa aku nanya. Kayak ini aku udah bikin daftarnya tuh waktu itu, kayak buku manual, buku servis, STNK sementara, sertifikat kendaraan, terus dokumen serah terima. Nah, ini udah langsung diterangin sama orangnya, maksudnya udah langsung dikasih gitu tanpa aku nanya gitu. Terus ada juga hadiah talang air, sensor parkir, ini hadiah opsional sih kayak gitu. Jadinya waktu itu ya aku tanyain lagi, soalnya kan emang udah opsional, maksudnya udah dijanjiin gitu, jadinya aku tanyain lagi. Terus udah ada talang airnya, udah diperiksa ada, sensor parkirnya juga diperiksa udah ada, jadi ya udah. Terus sama, nah ini nih yang aku cari di Google,
ban cadangan, dongkrak, obeng, segitiga pengaman, P3K, kunci ada 2. Itu aku tanyain tempat-tempatnya karena emang udah dijelasin udah ada, jadi aku tanyain tempat-tempatnya. Kayak dongkrak itu kan tempatnya di bawah kursi penumpang pertama yang kiri tuh. Nah itu awalnya aku nggak tahu kan, terus aku tanyain. Terus waktu itu kan mau dicoba diambilin gitu ya, tapi nggak bisa, maksudnya susah gitu loh. Jadi aku nanyain lagi pas waktu servis pertama. Jadi waktu servis pertama itu aku tanya ke pokoknya mas-masnya yang ngurusin mobilku waktu servis itu. Jadi aku tanyain pas waktu itu dan ditunjukin dengan baik dan ramah. Lagi-lagi gitu. Jadi aku kayaknya semenjak datang ke Honda Bintang Madiun itu ya, aku kayak pelayanannya itu kayak bagus banget. Jadi kalau beli apa di tempat lain gitu, maksudnya beli apa ya, kayak make up atau apa gitu tempat lain, kalau pelayanannya nggak kayak gitu tuh kayak jadi kok nggak ramah sih gitu. Padahal sebelumnya juga biasa aja, tapi gara-gara ada yang lebih ramah jadi pengennya diramahin terus. Ya udah, itu aja pengalamanku waktu itu. Jadi waktu datang ya udah gitu-gitu doang. Awalnya aku deg-degan harus nyiapin apa ini nih, nggak, ternyata ya cuma gitu aja, datang biasa, tanya-tanya, lihat modelnya, DP, selesai. Oh ya, pelunasannya itu dikasih waktu 2 hari kalau nggak salah, pelunasannya dikasih waktu 2 hari. Nah kalau udah dilunasi, nah baru itu nanti dikirim 1 hari sesudahnya atau 2 hari sesudahnya gitu, kayak gitu. Dan melunasinya itu di bank, jadi kita dikasih virtual account. Jadi virtual account tuh kayak apa ya, kita transfer ke banknya mobil ini, yang jual mobil ini, tapi atas nama kita gitu, dibuatin sama mbak-mbaknya. Jadi kita pokoknya tinggal datang ke bank, bawa uangnya, terus ngomong mau virtual account ke nomor itu yang udah ditulis itu tadi. Gitu aja sih, mudah. Terus habis itu terus ya ini intermezzo aja ya, itu ceritanya waktu ke dealer udah selesai sih. Waktu servis pertama ya udah gampang, tinggal masuk, terus ditanyain satpam mau ngapain gitu. Ya udah kita mau servis. Nah servis terus nunggu, antri nunggu, ya udah ditunggu. Tapi kalau masih pertama itu kan masih sebentar ya servisnya, jadi ya udah nunggu di sana cuma sebentar, habis itu pulang deh. Terus waktu pertama kali beli mobil tuh ya, aku tuh kayak fanatik banget, pengen modif ini modif itu. Aku udah nulis banyak banget nih, berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tapi yang baru terencana 1, 2, 3, 4, 5. Karena ya mood orang itu kan naik turun ya guys. Jadi kalau udah lama itu kayak ya udahlah, nggak perlu gitu. Padahal waktu awal tuh pengen banget ini, sebanyak ini nih. Kayak antena sirip hiu ini termasuk yang udah terlaksana sih, antena sirip hiu ini. Jadi aku pengen kan, kalau Brio yang Matic yang biasa yang CGC itu kan antenanya apa ya, panjang gini loh ya. Jadi aku pengen yang sirip hiu. Nah ini udah terlaksana. Terus yang lain nggak aku kasih tau lah, kan ini keinginanku yang terlaksana aja ya. Malu. Ada diffuser hitam itu yang di belakang mobil itu deh kalau nggak salah, kayak bumpernya mobil itu loh ya, itu yang hitam. Terus pelindung gagang pintu hitam. Nah aku pengennya hitam dan tapi dipasang silver dong sama orangnya. Untung bapakku suka-suka aja. Terus ada penahan lumpur ya, ini udah kepasang. Terus seal plate samping dan bagasi, ini tuh biar kalau pas kita nginjek sampingnya pintu atau belakangnya bagasi itu nggak kotor gitu loh guys. Tuh jadi itu udah yang penting-penting itu. Kayak terus sebenarnya aku pengen lampu kolong gitu tuh nggak jadi karena moodku lagi turun, nggak pengen modif kayak kamera CCTV, terus lampu tombol volume dan transmisi yang bisa berwarna gitu, itu nggak jadi. Pengennya jadi sih, nggak tahu deh kapan, udah lama juga. Udah itu aja sih cerita dari aku guys. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.